Shalom, shalom, shalom. Apa kabarnya, saudara kasih Tuhan? Senang kita bisa berjumpa kembali di small group kita pekan ini. Amin. Dan saya berdoa untuk setiap saudara yang hadir di small group hari ini, Anda semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan tentunya dalam keadaan yang penuh dengan berkat daripada Tuhan. Kita segera akan mulai small group kita pada hari ini, dan mari kita akan bersatu hati, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah yang luar biasa ini, karena kami boleh ada di small group ini, dan di small group inilah kami akan membawa hidup kami, membawa hati kami untuk Tuhan bentuk, Tuhan ajar lewat firman-Mu. Dan kami bukan hanya ingin mendengar firman, tapi kami juga mau belajar untuk praktekkan firman. Kami tanggalkan cara hidup kami yang lama, dan kami mau mengikuti cara hidup yang firman-Mu ajarkan hari ini. Mungkin kami sudah punya kebenaran sebelumnya, namun lewat firman Tuhan hari ini, kami mau hidupi, kami mau terima firman ini, dan kami mau lakukan dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami akan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami, jamah setiap kami, supaya firman kebenaran ini boleh memperbaharui kehidupan kami. Kami terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Sekali lagi hati saya penuh dengan sukacita bisa hadir di hadapan saudara melalui small group kita hari ini. Nah, tema untuk small group kita pekan ini adalah hidup selayaknya sebagai orang pilihan. Mari kita akan membuka super ayat small group kita yang terambil dari Efesus pasal yang keempat, ayat yang pertama. Bersama-sama kita akan membacanya. 2, 3. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Haleluya. Ini adalah super ayat small group kita. Namun untuk lebih memahami tentang maksud daripada ayat ini, saya ingin ajak setiap saudara untuk melihat di dalam terjemahan yang berbeda, yaitu dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Saya akan bacakan buat saudara, silahkan saudara menyimaknya dengan baik. Saya yang dipenjarakan karena melayani Tuhan, mohon supaya saudara sekalian hidup dan berkelakuan sebagaimana patutnya bagi orang yang telah dipilih untuk mendapat berkat-berkat yang indah seperti ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, untuk hidup di dunia ini kita perlu untuk mengenali, yang pertama, siapa kita. Ya, yang kedua, kita harus mengenali apa panggilan kita. Yang ketiga, barulah kita akan tahu bagaimana kita harus hidup di dunia ini. Nah, kita akan mulai dengan yang pertama, siapa kita? Alkitab berkata, kita adalah orang-orang yang sudah dipanggil dan dipilih untuk keluar dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Efesus pasal 2 ayat yang 1 berkata begini, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa hidup kita adalah hidup sebagai orang berdosa. Oleh karena itu, kita boleh simpulkan bahwa menurut Alkitab, dahulu kita mati dosa-dosa kita. Ya, dahulu menuruti jalan kebinasaan. Dahulu kita hidup di dalam dosa. Dahulu kita menuruti penguasa kerajaan angkasa yang sekarang ini bekerja di antara orang-orang durhaka. Sehingga karena itu, dahulu kita ini menjadi orang berdosa
dan sekaligus orang durhaka. Namun firman Tuhan berkata, sekarang kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus Kristus dari dosa. Amin. Nah, Alkitab juga mengungkapkan, saudaraku, tentang kenyataan atau keadaan kita sekarang ini, yaitu bahwa kita sekarang hidup bersama Kristus. Amin. Katakan sama-sama, saya sekarang hidup bersama Kristus. 2, 3. Saya sekarang hidup bersama dengan Kristus. Iya, kita tidak lagi mati dalam dosa, tapi kita sudah dibangkitkan dan mendapatkan jaminan kerajaan sorga. Amin. Dan berikutnya, sekarang ini kita berhak atas kehidupan kekal. Ya, amin. Katakan sama-sama, saya berhak atas kehidupan kekal. 2, 3. Saya berhak atas kehidupan kekal. Nah, itulah siapa kita di dalam Kristus. Sekarang kita akan lihat bersama-sama apa panggilan kita. Kita dipanggil sebagai orang merdeka dari dosa. Kita bukan hamba dosa, tapi hamba kebenaran. Kita bukan hamba kejahatan, tapi saat ini kita hidup bagi Kristus. Dan kita menjadi hamba Tuhan. Kita dipilih untuk melayani Tuhan. Kita dipilih untuk menjadi hamba kebenaran. Amin. Efesus yang kedua ayat 4-7 berkata, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Itulah panggilan kita. Kita dipanggil, kita dipilih oleh Tuhan menjadi orang-orang pilihan yang saat ini kita berhak untuk menerima warisan hidup yang kekal. Amin. Kita tidak hidup dalam dosa yang akhirnya kita dimurkai dan masuk neraka, tapi kita sekarang telah dipanggil menjadi orang pilihan dan kita hidup bagi Tuhan. Kita sekarang menjadi hamba Tuhan, yaitu hamba daripada kebenaran. Amin. Itulah panggilan kita. Sekarang kita akan langsung masuk kepada poin berikutnya. Bagaimana sih seharusnya kita ini hidup? Mari kita membaca kembali super ayat small group kita dalam Efesus pasal 4 ayat 1. Mari sama-sama kembali kita baca. 2, 3. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Nah, firman Tuhan berkata, saudara, supaya hidupmu dan hidupku sebagai orang-orang yang telah dipanggil itu berpadanan dengan panggilan itu. Nah, kata berpadanan itu sinonimnya atau pengertian lainnya adalah selayaknya. Kalau Anda sudah dipilih untuk mewarisi hidup yang kekal, hidup dalam kebenaran, hidup sebagai orang yang melayani Tuhan, maka selayaknya hidupmu, begitu ya. Atau hiduplah sepantasnya, atau dengan kata lain seperti ini, kalau kita ini orang pilihan, maka sepantasnya, hiduplah sepantasnya jadi orang pilihan. Nah, ya, Efesus pasal 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Hiduplah sepantasnya jadi orang pilihan. Ya, pantas apa orang pilihan itu? Orang pilihan itu pantas untuk menerima segala
berkat rohani. Nah, kadang-kadang kita ini merasa sudah dipilih, tapi hidup kita ini nggak pantas sebagai orang pilihan. Itu sebabnya seringkali kita komplain. Saya sudah ke gereja, saya sudah ikut Tuhan, kenapa kok hidup saya seperti ini, saya menderita seperti ini. Nah, ini kekeliruan kita. Ya, harusnya orang pilihan itu pantas menerima segala berkat rohani. Tapi ternyata ada banyak orang pilihan tidak menerima berkat rohani itu karena hidupnya tidak berpadanan, karena hidupnya tidak sepantasnya sebagai orang pilihan. Itulah sebabnya tema kita hari ini, hiduplah selayaknya sebagai orang pilihan. Jadi sekarang bagaimana seharusnya kita ini hidup sebagai orang pilihan? Efesus 1 ayat 3 sampai 6. Mari sama-sama kita akan baca firman Tuhan ini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan rela kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Saudara, bagaimana seharusnya kita hidup sebagai orang pilihan? Bagaimana selayaknya kita hidup sebagai orang pilihan? Ini yang mesti kita renungkan malam ini bersama-sama, yaitu kita harus hidup kudus dan tak bercacat di hadapannya. Mari sama-sama kita ucapkan, kita harus hidup kudus dan tak bercacat di hadapannya. Amin. Nah, apa artinya hidup kudus? Kata kudus ini dalam bahasa Inggris dipakai kata holy. Nah, holy yang dipakai untuk ayat ini berarti sacred. Nah, kata sacred ini artinya adalah connected with God. Kudus yang dimaksud, yang pertama, kita harus terhubung dengan Tuhan. Kudus itu artinya kita didedikasikan untuk tujuan rohani atau tujuan keagamaan. Dan yang ketiga, pantas dihormati. Mari, sesuai dengan kasih Tuhan, saya akan ajak saudara untuk memahami bagian ini. Bagaimana selayaknya kita ini hidup sebagai orang pilihan. Ya, hidup orang pilihan itu selayaknya yang pertama, terhubung dengan Tuhan. Amin. Kita hari-hari seharusnya hidup kita terhubung dengan Tuhan. Saya tidak tahu Anda seringkali terhubung dengan siapa, Anda terhubung dengan apa. Tapi kalau Anda ini sebagai orang pilihan dan engkau menyadari bahwa engkau adalah orang pilihan, saya adalah orang pilihan, maka tanggung jawab kita, konsekuensi kita adalah kita harus terhubung dengan Tuhan. Amin. Loh, bagaimana caranya kita terhubung dengan Tuhan? Ya, sebelum kita berkata, Bapak, setiap hari saya terkoneksi dengan Tuhan, saya bekerja dengan Tuhan, saya berjalan dengan Tuhan, it's okay. Tapi itu harus dimulai dengan, pertama, kita mulai membangun kehidupan lewat pujian dan penyembahan. Ketika engkau memuji Tuhan, ketika engkau menyembah Tuhan, engkau sedang melatih dirimu untuk engkau terhubung dengan Tuhan. Coba Anda bayangkan, ya, sering kita nyanyi lagu rohani, kita mungkin berkata begini, ku mau cinta Yesus selamanya,
Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Waktu sudah menyanyikan lagu ini, tanpa kita sadari, hati kita itu timbul satu hubungan antara kita dengan Tuhan. Waktu kita menyanyi lagu itu, tiba-tiba ada setetes air mata yang mulai mengalir. Mata kita mulai berkaca-kaca dan kita menangis. Bisa rasakan itu? Amin. Nah, Anda bisa lihat, situ Anda mulai terhubung dengan Tuhan. Rohmu mulai nempel dengan rohnya Tuhan. Oleh karena itu, kalau engkau adalah orang pilihannya Tuhan, sudah selayaknya engkau terhubung dengan Tuhan. Lewat apa? Pujian penyembahan. Amin. Ketika engkau memuji dan menyembah Tuhan, maka rohmu itu akan terhubung dengan rohnya Tuhan. Amin. Ya, sehingga seperti yang firman Tuhan tadi katakan, segala berkat rohani yang ada di sorga itu bisa mengalir limpah dalam hidup saudara. Dan saya yakin tiap-tiap kita punya pergumulan. Mungkin ada yang bergumul, Tuhan kenapa kok usaha saya nggak diberkati? Terhubunglah dengan Tuhan. Belajar memuji menyembah Tuhan. Maka ketika engkau terhubung, otomatis berkat yang dari sorga mengalir di rumah saudara. Anda juga mungkin merasa, kenapa anak saya, kenapa suami saya, kenapa pasangan hidup saya belum mau sama-sama dengan kita? Terhubunglah dengan Tuhan dengan serius. Maka saya percaya ketika engkau terhubung dengan sorga, segala berkat rohani yang ada di sorga akan dilimpahkan dalam kehidupan saudara. Amin. Nah, kita terhubung dengan Tuhan bukan hanya lewat pujian dan penyembahan. Perlu kita baca firman dan renungkan firman itu setiap hari. Karena firman itu adalah roh. Amin. Firman Tuhan berkata, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Nah, itulah yang membuat rohmu terhubung dengan Tuhan. Itu jelas sekali. Amin. Baca firman Tuhan. Dan yang ketiga, kalau Anda ingin terhubung dengan Tuhan, selain pujian penyembahan, selain baca firman, engkau perlu berdoa. Ya. Ini sudah bukan menjadi rahasia lagi. Semua orang yang berdoa, apalagi waktu berdoa dalam keadaan yang penuh dengan pergumulan, dia berlutut, dia menangis sampai meneteskan air mata. Kenapa bisa demikian? Karena rohnya mulai terhubung dengan Tuhan. Amin. Sekarang kita lihat yang kedua. Dari kata kudus, kita bisa belajar bahwa orang pilihan hidupnya selayaknya adalah didedikasikan untuk tujuan rohani atau keagamaan. Artinya begini saudaraku ya. Tujuan utama kita dalam hidup di dunia ini adalah mengejar kehidupan rohani. Kita bukan hanya mengejar harta, kekayaan, keberhasilan, kesuksesan. Boleh, saudaraku. Anda berprestasi adalah boleh. Anda beli rumah banyak, boleh. Anda punya mobil, boleh. Tapi itu bukan tujuan utama. Tujuan utama kita itu adalah Anda mengejar kehidupan roh. Ya, bukan mengejar dunia tadi, kejar kehidupan roh. Karena ketika engkau belajar mengejar kehidupan roh, Anda terhubung dengan Tuhan, Anda suka bersekutu dengan firman, Anda membuka telingamu untuk diajar dengan firman Tuhan, maka yang terjadi, kehidupanmu itu layak. Engkau patut sebagai orang yang disebut sebagai orang pilihan. Ini loh, orang yang layak untuk diberkati. Ini loh orang yang layak dibuat berhasil. Kalau tidak, sudah mungkin berhasil, tapi keberhasilanmu itu bukan karena berkat Tuhan, karena usaha kerja kerasmu. Ya, di Alkitab dalam Perjanjian Lama dituliskan tentang bagaimana para imam itu bisa menyalakan kaki dian emas. Ya, di situ ada pelita yang menerangi seluruh ruangan di ruangan suci. Nah, kalau kita mulai berkata, ada dua hal yang bisa dilakukan oleh para imam. Mereka bisa menyalakan api itu dengan korek yang dibuat oleh manusia,
tapi mereka juga bisa menyalakan itu dengan api yang berasal daripada Tuhan. Juga di situ ada mezbah ukupan. Ya, mereka bisa membawa atau mereka bisa menyalakan ukupan itu dengan api yang dibuat oleh manusia. Kalau kita bilang sekarang dengan korek. Tapi mereka juga bisa menyalakan itu dengan api daripada Roh Kudus. Sekalipun ini sukar. Ya. Dan perintahnya Tuhan atau tujuan utama Tuhan, mezbah ukupan, pelita itu dinyalakan itu hanya dengan api Roh Kudus. Bukan dengan yang lain. Karena itu tujuan utamanya. Sehingga apa yang terjadi? Ketika satu ketika anak daripada Imam Harun, dia menyalakan ukupan itu dengan api yang bukan berasal daripada api Roh Kudus. Itu disebut dengan api asing. Apa yang terjadi? Dia menyambar anaknya Imam Harun. Dan mereka berdua mati. Nadab dan Abihu mati di hadapan Tuhan karena mereka menyalakan korban persembahan ukupan itu dengan api yang bukan daripada Roh Kudus. Anda mungkin bisa berhasil dengan kerja keras, bukan karena berkat Tuhan. Tapi ingatlah, apa yang bukan berasal daripada Tuhan, apa yang menjadi tujuan utama daripada Tuhan, itu biasanya membinasakan kita. Beberapa orang terjebak dengan kesibukan, beberapa orang terjebak dengan upaya untuk mencari. Mereka lupa berkat itu datang daripada Tuhan. Amin. Kita digencet, kita dijepit dengan tujuan supaya kita ingat untuk mencari Tuhan, tapi kita terus berfokus kepada dunia. Saya ingin berkata kepada Anda, tujuan utama kehidupan kita di dunia ini adalah mengejar kehidupan roh. Lebih mencari perkara-perkara rohani dan bukan perkara-perkara jasmani. Itulah sebabnya ketika kita berkata hiduplah kudus dan tak bercacat di hadapan Allah, itu artinya mari dedikasikan, persembahkanlah hidupmu hanya untuk mencari perkara-perkara rohani. Dan sekarang yang ketiga, bagaimana selayaknya orang pilihan itu hidup. Arti ketiga dari secret adalah pantas dihormati. Saudara yang kasih Tuhan, ini juga berarti ketika saudara terhubung dengan Tuhan, ketika engkau mendedikasikan hidupmu untuk perkara-perkara rohani, engkau ini akan jadi orang yang pantas dihormati. Amin. Tapi karena ini adalah kehidupan kita, maka ini yang harus kita lakukan. Kita harus melakukan hal-hal yang pantas, yang membuat kita itu bisa dihormati, yang membuat kita itu bisa jadi teladan. Itu sebabnya ada istilah ya, jaga wibawa. Ya, kalau engkau orang pilihan, jaga ya kehidupan itu sebagai orang pilihan itu kayak apa? Dijaga, saudaraku ya. Kalau engkau tidak menjaga kehidupanmu sebagai orang pilihan, maka jangan pernah bermimpi ada kehormatan yang menyertai kita. Ya. Dalam surat Timotius dikatakan, barang siapa menyucikan diri dari perkara-perkara, ya, dia layak untuk dipakai menjadi perabotan yang mulia. Kalau Anda dan saya merindukan dalam hidupmu engkau ditaruh, dipakai Tuhan untuk perkara-perkara yang mulia, bagian yang ketiga ini, hiduplah sebagai orang pilihan yang selayaknya pantas dihormati. Dengan cara lakukan hal-hal yang pantas. Kita boleh marah, tapi ingat, jangan berbuat dosa. Kita boleh kecewa, tapi ingat, kita orang pilihan, Tuhan pasti bela kita. Amin. Anda mesti tempatkan hidupmu sebagai orang yang pantas untuk dihormati. Kiranya pelajaran ini akan memberkati saudara, dan mulai hari ini pastikan engkau hidup selayaknya, hidup sebagai orang pilihan. Yesus berkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini, buat pelajaran ini. Kami sekarang belajar tentang bagaimana kami ini hidup selayaknya sebagai orang pilihan.
Kami harus terhubung dengan Tuhan. Kami harus mendedikasikan hidup kami untuk tujuan rohani. Dan kami selayaknya sebagai orang yang pantas untuk diurut. Kami hanya melakukan hal-hal yang pantas sebagai orang-orang pilihan. Kiranya ini menjadi bagian hidup kami, dan kami mau introspeksi diri. Kami mau mengoreksi diri kami kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami akan tata kembali, kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sekarang kita ada di bagian sharing kita. Untuk panduan sharing kita yang pertama adalah apa berkat yang sudah dapatkan dari pelajaran hari ini. Silahkan Bapak Ibu Saudara untuk membagikan apa yang kau terima dari pelajaran ini. Jangan dari yang lain ya. Dan ingat untuk Anda juga mengisi form respon yang dibagikan oleh setiap host. Yang kedua, apa komitmen Anda setelah Anda mendengar pelajaran ini? Saya percaya ketika Anda komitmen sungguh-sungguh, maka segala berkat rohani yang dijanjikan Tuhan bagi orang pilihan akan menjadi milik saudara. Saya ucapkan selamat berdiskusi, selamat sharing, dan sampai jumpa minggu depan. Shalom, shalom, shalom.